Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syuba wa qabaila liya'arufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yahdatsu bihi mathalul ladzi yaknijul kanja thumma la yunfiku minhu. Al-hadits. Para hadirin wal hadirat, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di tempat yang Allah sangat cintai insyaallah, yaitu adalah di majelis ta'lim ya. Kita tiada lain tiada bukan, tujuan kita adalah thalabul ilmi. Ilmu ini adalah luas, ilmu ini adalah banyak, makanya kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus selalu belajar, dan belajar. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi, dengan belajar ilmu, maka diampuni dosa kita dan diwujudkan hajat doa yang kita pinta kepada Allah, dan kita insya Allah dihapus segala dosa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita inginkan insya Allah diwujudkan oleh Allah. Dan kita berbuat dosa, jelas kita tidak luput dari dosa. Tapi kalau kita selalu belajar ilmu, selalu menghadiri tausiah, maka insya Allah, ini janji Allah. Hadisnya banyak tentang belajar ilmu itu adalah diampuni segala dosa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini berkhasiat adalah agar kita diberi kedigdayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ini dinamai ilmu kedigdayaan dan ilmu kekebalan. Jadi yang namanya digdaya itu seperti begini. Ya, misalkan kita di perjalanan, misalkan ya, naudzubillahi min dzalik, ceger, misalkan tabrakan, tidak disadari kita sudah ada di luar dengan keadaan selamat, seperti itu. Terus misalkan kita di perjalanan dibegal oleh begal, misalkan kita dibacok nggak mempan, atau misalkan kok begal begitu ketemu kita jadi tunduk, seperti itu namanya digdaya. Jadi itu digdaya. Kalau ilmu kekebalan yaitu tadi, dibacok enggak mempan, misalkan dipukul enggak sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengamalkan kalimat ini, maka insya Allah oleh Allah diberi kedigdayaan dan diberi kekebalan seperti itu. Terus ada orang, wah, apa ilmu kekebalan? Rasulullah juga dulu waktu perang giginya patah. Jangan dibawa-bawa ke situ.
Jadi maksudnya ini kan suatu amalan, suatu zikrullah, kalau kita amalkan berkhosiat seperti itu. Banyak Rasulullah juga waktu digdaya, waktu kebal, banyak diberi kedigdayaan. Kalau Rasulullah SAW tidak diberi kedigdayaan oleh Allah, ya mungkin tidak sampai terwujud Islam tersebar seluruh dunia. Perang selalu menang. Jadi perangnya, maaf, kemenangan di dalam peperangan, walaupun baladnya sedikit, kita diberi kemenangan oleh Allah, itu namanya digdaya. Jadi digdaya itu seperti itu. Tuh, jadi memang, jadi apapun itu kita, yaitu tetap izin Allah seperti itu. Jadi ini lagi menerangkan tentang khosiat, faidah dan kegunaan ayat suci Al-Quran dan kalimah-kalimah syarifah. Jadi jangan kita memutarbalikan keterangan atau fakta-fakta, jangan. Jadi apa namanya, ya intinya kita agungkan kalimah Allah seperti itu. Jadi insya Allah ini sebelum Al-Fakir ke acara kajian ya, kita udah biasa kita tausiahan dulu, karena tausiah ini ajaran agama yang kita cari, yang kita pelajari, ini adalah menyelamatkan kita, menjadi wasilah kita untuk sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu hadis Nabi, maaf, ada satu hadis Nabi yang sudah tadi Al-Fakir bacakan sebenarnya ya. Apa? Mathalul ladzi, jadi perumpamaan. Ya ta'lamul ilma, orang yang belajar ilmu ya. Diumpamakan orang belajar ilmu. Sampai pintar atau sampai bisa dialah ilmu yang dia pelajari. Tapi summa la yahdatsu bihi. Tapi ilmu itu tidak disebarkan, tidak ditularkan, tidak dipelajarkan lagi kepada orang lain. Jadi hanya untuk dia sendiri saja. Salahkah itu? Ya salah tidak, ya cuman ada konsekuensi. Jadi perumpamaan orang yang punya ilmu tapi tidak disebarkan lagi kepada orang lain, maka itu mathalul ladzi yaknijul kanja tsumma la yunfiqu minhu. Jadi diumpamakan seperti kita menyimpan barang ya, menyimpan barang di gudang ya, barang-barang makanan, pakaian tentunya ya, barang-barang yang berguna begitu. Tapi tidak diberikan kepada orang lain, tidak dibagikan kepada orang lain. Maka seperti itulah ilmu kita pelajari tapi tidak kita sebarkan. Artinya apa? Ya artinya mubazir lah seperti itu. Jadi kalau kita punya ilmu, apapun ilmu kita itu yang bermanfaat untuk kita, untuk semua orang, maka bagikanlah kepada sesama. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita punya ilmu, dimiliki sendiri, dipakai sendiri, tidak dibagikan kepada orang, kita adalah menumpukan, menyimpan satu barang di gudang tapi tidak disebarkan, tidak dibagikan, mubazir. Nauzubillahi min dzalik, sayang maksudnya. Tapi kalau kita bagikan, subhanallah. Subhanallah, Al-Fakir tidak bahas di sini karena waktunya terlalu sedikit. Jadi yang jelas intinya seperti itu. Jadi kita punya ilmu, sebarkan. Kalau kita punya ilmu tidak disebarkan, seperti menyimpan barang, makanan, pakaian di gudang, tidak dibagikan. Apa jadinya? Mubazir ya. Tapi kalau dibagikan, apa nantinya? Bermanfaat kan? Seperti itu saja. Sekarang langsung ke acara inti kajian pengijazahan. Pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadratu sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhisunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirra al-Fatihah. Wala hadratu jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Hafanisan wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini tulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. Jadi sedikit ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Berapa dibacanya? Ini bacanya 21.000. 21.000. Ini diwiridnya atau dipuasainnya ya, atau puasanya riyadhahnya ini 9 hari. 9 hari setiap malam dibaca oleh kita tilka ayatul kitabil mubin itu 21.000. Nanti kalau sudah beres puasa dawam itu berapa? Dawam oleh kita 101. Kapan didawamnya? Didawamnya sehabis sembahyang duha ya. 101 sehabis sembahyang duha. Kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, kita lakukan, insya Allah kita akan diberi oleh Allah kedigdayaan dan kekebalan. Insya Allah. Jadi rutin kita dibaca. Setiap sholat duha 101 setelah kita puasa 9 hari. Bagaimana puasanya? Puasanya puasa biasa saja. Kapan mulainya puasa hari apa? Mulainya puasanya hari Sabtu ya. Itulah yang Al-Fakir bisa bagikan. Insya Allah semoga sukses, semoga bermanfaat, dan semoga ini menjadi wasilah kita lebih dekat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir ingatkan kepada siapapun yang mau mengamalkan, silahkan ucapkan qabilatu. Dan yang belum subscribe ya, ringankan tangan sebentar untuk subscribe dan like juga, dan share, bagikan video ini kepada siapapun, handai tolan saudara, kenalan, keluarga, supaya kemanfaatan ilmu ini lebih bermanfaat. Dan sekali lagi bagikan supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa tombol lonceng untuk diaktifkan. Karena mengaktifkan, membagikan, ya maksudnya mengaktifkan tombol lonceng, membagikan video ini, insya Allah itu adalah bernilai ibadah. Karena intinya kita mengajak sesama kita, sesama sahabat, kenalan kita untuk menghadap Allah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana, Allahumma la tuhidna inasina wa akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fana wa qilana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.